Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ferry Ihsan Anwari. Baiklah, pada video kali ini saya akan menguraikan ataupun menjelaskan secara sederhana tentang mata kuliah advokasi, yang mana pada video ini saya buat tentunya untuk pembuatan nilai pengajuan nilai ujian tengah semester mata kuliah advokasi dengan Bapak Taulanigo SHI MSy. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ataupun menguraikan tentang pengertian advokasi, sejarah advokasi, fungsi advokasi, dan tujuan advokasi itu sendiri. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bahwa seorang mahasiswa hukum yang hendaknya nanti menerapkan tridharma perguruan tinggi, kan ada tiga tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu pengabdian terhadap masyarakat. Salah satunya upaya kita itu untuk mengabdikan diri kepada masyarakat itu dengan cara advokasi. Advokasi ini secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu advocate, membela, advocate atau berkecap, membela. Upaya pembelaan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu dalam kasus hukum maupun kasus lainnya. Jadi kalau kita luaskan lagi pengertian advokasi ini, maka tidak ada pengertian advokasi itu secara baku. Artinya advokasi ini memiliki makna bukan hanya terhadap permasalahan hukum saja, melainkan dalam kasus tertentu. Misalnya dalam kasus perundingan ataupun musyawarah adat, hukum adat ataupun semacamnya. Maka upaya pembelaan yang dilakukan oleh seorang advokasi ataupun orang yang handal dalam mengadvokasi disebut dengan advokat, yang mana tujuan untuk membela tersebut baik itu terhadap seseorang yang terkena kasus hukum maupun yang tidak terkena kasus hukum, bisa perorangan maupun berkelompok ataupun institusi. Maka upaya pembelaan itu bisa merubah keputusan yang dilakukan oleh seorang tersebut, seorang yang terkena kasus tersebut. Jadi kita itu melakukan upaya pembelaan untuk merubah status hukumnya, ketetapan hukumnya. Maka demikianlah pengertian advokasi ini secara lebih sederhananya. Kalau untuk yang lebih luasnya, maka pengertian advokasi itu banyak di dalam sumber-sumber bacaan, itu banyak pengertian advokasi. Selanjutnya, sejarah advokasi itu berasal sudah ada sejak zaman Romawi kuno, yang mana yang dilakukan oleh pimpinan gereja, yang mana mereka hanya untuk melakukan advokasi ini untuk mencari nama saja, mencari nama supaya mereka diangkat menjadi petinggi gereja. Dan ini hanya di dalam lingkup gereja saja mereka melakukan advokasi pada zaman Romawi kuno. Kalau di sejarahnya, di dalam sejarah Indonesia itu ada sejak zaman Hindia Belanda, sejak zaman penjajahan Jepang ataupun zaman setelah pasca kemerdekaan. Kalau setelah Indonesia itu sejarah advokasi, kalau menurut dari Hindia Belanda itu kurang diminati. Artinya upaya pembelaan itu yang dilakukan oleh advokat itu belum bisa terwujud sepenuhnya karena masih ada intimidasi dari pemerintah Belanda. Sekolah-sekolah hukum itu belum ada, hanya terdapat di daerah Jakarta saja, dan kurang diminati profesinya juga karena sekolahnya mereka harus sekolah di sekolah Belanda, dan mereka itu membedakan kalau kasusnya orang pribumi, maka seorang advokat itu orang pribumi. Kalau kasus orang Eropa, maka seorang advokat itu orang Eropa pula. Itu dibedakan, ada diskriminatif di dalam sejarah advokasi pada pemerintahan Hindia Belanda ini. Tapi kalau pemerintahan Jepang itu sudah maju, ya, sudah mulai berkembang, sudah ada penggolongan advokasi dari tingkat bawah, tingkat banding ataupun tingkat tingginya. Sudah digolongkan advokasi tersebut, baik itu di dalam beracara di pengadilan ataupun di dalam
lainnya di dalam perkara-perkara di dalam jalur non litigasi. Jadi saya tadi lupa menyebutkan bahwa advokasi itu terbagi dua, jalur litigasi ataupun jalur non litigasi. Kalau jalur litigasi itu jalur yang dilakukan di dalam upaya pengadilan. Kalau jalur non litigasi itu hanya di luar pengadilan, dia tidak sampai ke ranah pengadilan. Dan seorang advokat di dalam jalur non litigasi ini tidak mesti bersarjana hukum, tidak mesti mereka itu mendapatkan sertifikat lulus profesi advokat dari organisasi advokat itu sendiri. Bisa semua orang mengadvokasi yang terkena kasus, tetapi hanya di dalam kasus non litigasi saja. Selanjutnya dari Jepang tadi sampai di zaman pasca kemerdekaan itu semakin berkembang upaya advokasi ini di dalam beracara ya. Sudah semakin maju. Nah, terbukti kan sama sekarang itu banyak universitas yang membuka jurusan hukum, fakultas hukum. Maka tujuannya mereka itu salah satunya untuk menjadi pengacara atau advokat. Selanjutnya tujuan daripada advokasi itu, fungsi advokasi itu terlebih dahulu fungsi advokasi itu tentunya advokasi keadilan. Bagaimana kita itu advokasi dan berupaya mencari advokasi kasus, seorang yang terkena kasus tersebut bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, bukan hanya menjanjikan kemenangan. Tidak boleh dalam kode etik advokat itu tidak boleh advokat itu menjanjikan kemenangan terhadap kliennya, tapi mereka itu harus bekerja sesuai dengan dalil-dalil hukum yang mereka miliki untuk mencapai keadilan tersebut. Jadi fungsi advokat itu, sebagaimana negara kita demokrasi berpola pemerintahan demokratis, maka kita itu seorang pakar hukum itu mesti mengeluarkan dalil-dalilnya untuk mencapai keadilan tersebut, baik itu di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan begitu. Selanjutnya untuk tujuan advokasi jelas untuk mengubah kebijakannya. Kalau di dalam jalur litigasi itu, seorang advokat itu seorang pengacara ataupun penasehat hukum, mereka itu berupaya melakukan pembelaan terhadap tersangka ataupun terdakwa ataupun tergugat di dalam pengadilan untuk mengubah kebijakan hakim, mengubah kebijakan hakim itu sendiri, dari mengubah kebijakan jaksa merubah tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa itu sendiri. Jadi tujuan advokasi ini banyak. Kalau di dalam buku dilakukan banyak penjelasannya, tidak mesti saya jelaskan, saya menjelaskan secara sederhana saja. Tentunya untuk merubah kebijakan, merubah keputusan. Upaya kita itu membela itu menemukan titik temu dengan seadil-adilnya. Kalau di dalam, baik itu di dalam litigasi maupun non litigasi, baik itu terhadap klien perorangan maupun klien kelompok ataupun organisasi ataupun semacamnya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang paham, itu mohon dimaklumi karena masih dalam proses tahap pembelajaran. Jadi saya sendiri mohon maaf sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang menengok video ini ataupun yang melihat ataupun yang memperhatikan. Kepada Bapak dosen juga saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.